apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Oke, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya channelnya Ibu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta hindari kerumunan dan jaga jarak ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap belajar, mari langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke penjelasan Ibu berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang tryout bahasa Indonesia pada tanggal 1 Maret 2021. Nomor 1, makna vegetarian dalam paragraf tersebut adalah vegetarian yaitu orang yang tidak makan daging tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. Nomor 2, para calo. Nah, sinonim dari calo adalah pialang. Kemudian nomor 3, di sini ada teks, lalu pertanyaannya adalah keadaan Jepang setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Di situ sudah digarisbawahi yaitu hancur lebur dan rata dengan tanah. Jadi yang betul jawabannya yang A. Untuk nomor 4, mengapa selama adaptasi kebiasaan baru kita harus menghindari kontak fisik dengan orang lain? Setelah dibaca lalu digarisbawahi ya, di situ ada digarisbawahi karena penyebaran utama dari virus corona adalah kontak fisik. Jadi jawabannya yang B. Nomor 5, di sini kalimat utama itu ada di awal dan di akhir, dan di sini terdapat di awal yaitu disebut dengan paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya adalah jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Jadi yang betul jawabannya adalah D. Nomor 6, ide pokoknya itu adalah bagaimana? Nah, di sini tipenya itu diceritakan dulu hal-hal yang khusus lalu disimpulkan melalui hal yang umum. Itulah cara beberapa hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu kesimpulannya, jadi ada di akhir paragraf ya. Jadi ide pokoknya ada di akhir, jadi cara beberapa hewan menghadapi musuh. Nah, menghadapi musuh itu sama saja dengan menyesuaikan diri ya. Kemudian nomor 7, ringkasan. Ringkasan itu harus berupa rangkuman dari setiap kalimatnya itu harus mewakili ya. Jadi bisa digarisbawahi, tekanan darah tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Nah, itu intinya atau kalimat utamanya. Lalu pemicunya itu apa? Yang berikutnya itu adalah karena kegemukan. Lalu kalimat berikutnya karena kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah selain itu yaitu beban psikis. Nah, di sini bisa dirangkum menjadi yang A ya, faktor penyebab tekanan darah tinggi yaitu obesitas atau kelebihan berat badan atau kegemukan. Lalu pola makan yang salah tadi ya, mengonsumsi makanan tidak sesuai kebutuhan, dan tingginya tekanan psikis. Nah, nomor 8 di situ ada peta, pernyataan yang sesuai dengan peta. Nah, di sini kita eliminasi satu persatu. Yang A itu Kabupaten Gunung Kidul berada di sebelah barat, padahal di sebelah timur, jadi salah ya. Kemudian yang B, Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul ya. Yang betul adalah yang B ya. Yang C itu dan yang D juga sebenarnya tidak perlu dilihat lagi karena yang sudah betul sampai B. Namun jika ingin memastikan silahkan dibaca lalu disesuaikan dengan petanya. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama. Nomor 9, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah di sini di akhir paragraf dinyatakan bahwa puisi sering menjumpai kata-kata bermakna konotasi. Nah, bermakna konotasi itu makna kias atau tidak sebenarnya. Jadi untuk menambah keindahan puisi. Nah, di sini berarti yang betul adalah yang A. Nomor 10, jenis paragraf tersebut adalah, nah di sini ada menjelaskan tentang siswa kelas 6 SD Merdeka sedang belajar di kelas. Nah, ini menjelaskan keadaan di kelas seperti apa, berarti mendeskripsikan ya, sesuai dengan panca indera. Di sini tepatnya dengan indera penglihatan. Ada keadaan kelas, lalu kordennya, lampunya, dan kipas anginnya. Nomor 11, hal yang akan terjadi jika pasar tradisional tidak meningkatkan daya tarik
adalah tentunya jumlah pengunjung pasar tradisional berkurang. Sesuai dengan bacaannya, jadi pasar tradisional itu bersaing dengan pasar modern ya. Jadi harus bisa meningkatkan daya tarik. Oke, nomor 12 ada teks 1 dan teks 2. Lalu dibandingkan dan pertanyaannya adalah persamaan isi kedua teks tersebut adalah, nah, yang pertama yaitu tentang memancing dan yang kedua untuk mengail, sama-sama memancing ya. Nah, di sini merupakan sama-sama keduanya berbicara tentang kegemaran atau hobi. Lalu nomor 13, isian yang tepat untuk melengkapi daftar tersebut secara berurutan. Nah, di sini harus teliti. Maka di garis bawahi di situ, di sini dipaparkan atau dijelaskan tentang imunisasi kelas 1 dan kelas 6. Di mana imunisasinya itu dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Jadi di shift ada siswa nomor 1 sampai 15 dan 16 sampai 28. Nah, di sini seperti yang digaris bawahi bahwa kelas 1 yang bernomor absen 1 sampai 15 kedatangannya yaitu 8 ya, jam 8 sampai 8.30. Lalu tempat tunggu setelah imunisasi, ruang kelas 2. Sedangkan untuk kelas 6, waktu kedatangan dan imunisasi yaitu pukul yang berabsen 16 sampai 28 ya, yaitu datangnya pukul 10.15 sampai 10.45. Jadi 30 menit sekali ya. Lalu ruang tunggunya adalah kelas 3 sesuai dengan teks bacaan. Ya, nomor 14 dan 16 silahkan dibaca teksnya, bisa kalian pause, Ibu langsung saja. Pertanyaan nomor 14, cara si elang mendapatkan hidangan lezat berupa daging si kura-kura adalah, nah, elang itu berusaha untuk mengelabui kura-kura dengan membujuk untuk terbang tinggi ke awan ya, belajar terbang, kemudian menjatuhkannya. Nah, ketika jatuh, maka cangkangnya pecah berkeping-keping dan hidangan lezat pun dapat dimakan oleh elang ya, daging kura-kura tadi. Jadi jawabannya yang B. Nomor 15, latar waktu cerita tersebut adalah, nah, di paragraf pertama disajikan di situ saat matahari condong ke arah barat. Kalau matahari condong ke arah barat berarti ini ketika sore hari ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 16, watak si elang dalam cerita tersebut adalah licik karena dia berusaha membujuk kura-kura dengan berpura-pura baik, mau menolong, membantu terbang, padahal mau memangsa si kura-kura. Oke, nomor 17 dan 17 sampai 19 itu dibaca teksnya di sini. Langsung saja nomor 17, makna simbol bintang pada cerita tersebut adalah, nah, di sini di paragraf 2 disajikan diterangkan bahwa semaraknya suasana membuat Bone lupa akan anak serta cincin di cakarnya. Malam itu Bone merasa jadi bintang. Nah, jadi dengan meminjam cincin dari elang, dia merasa jadi bintang, jadi merasa tercantik ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 18, maksud pernyataan kalau hilang anak-anakmu sebagai jaminannya. Pada cerita tersebut adalah, nah, ini kata-kata dari elang ya. Elang mau meminjamkan cincinnya, kemudian dia mengingatkan jika sampai cincinnya hilang, maka anaknya sebagai gantinya. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak Bone sebagai pengganti apabila cincin elang hilang. Ya. Nomor 19, simpulan isi cerita pada cerita tersebut adalah tentunya jika simpulan itu biasanya terdapat di akhir, endingnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Di sini disebutkan di garis bawahi di situ, sampai kini induk ayam masih terus mengorek-ngorek tempat sampah. Ia berusaha melindungi anak-anaknya dari buruan elang ya. Jadi elangnya itu tidak mau memaafkan. Elangnya hendak memangsa anak-anaknya karena cincin yang dipinjamkan kepada Bone si ayam telah hilang. Jadi elang tetap menagih janji pada Bone. Oke, nomor 20 bisa dibaca teks di situ untuk nomor 20 dan 21. Nomor 20 akhir cerita tersebut. Nah, akhir cerita pasti tentunya ada di paragraf terakhir ya. Semut ini meminta maaf pada kupu-kupu dan kupu-kupu pun memaafkannya. Jadi jawabannya yang C. Lalu amanatnya adalah apa? Janganlah mudah menilai orang lain hanya dari penampilan mereka saja. Karena tadi si ulat yang buruk rupa itu ya, yang tadi buruk rupa yang diejek oleh semut itu ternyata setelah dia menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi jangan mudah menilai orang hanya dari penampilan mereka saja.
Oke, selanjutnya nomor 22 sampai 23 bisa dibaca, di-pause dulu boleh. Langsung saja ke pertanyaannya. Tema cerita tersebut adalah, nah, di sini sudah dijelaskan bahwa em, Budi itu anak yang rajin menabung, kemudian dia hendak membeli HP. Tapi menurut Tono, lebih baik membeli laptop saja yang lebih bermanfaat daripada HP. Nah, di sini laptopnya itu digunakan untuk membuat tugas-tugas sekolah. Jadi di sini tentang pendidikan ya, yang C. Lalu nomor 23, peristiwa yang terjadi setelah Budi memutuskan untuk membeli laptop. Nah, karena membeli laptop sesuai dengan anjuran temannya, maka Budi dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan lancar. Oke, nomor 24 dan 25, silakan dibaca teksnya, di-pause. Kemudian pertanyaannya, nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah, nah, nilai moral positifnya apa? Ya, nilai moral positifnya adalah taat perintah orang tua. Nomor 25, keteladanan yang ditunjukkan tokoh Jaka pada cerita tersebut adalah Jaka itu seorang yang taat dan pemberani. Ya, silakan dibaca. Lalu silakan dicari di mana jawabannya dengan cara seperti ibu tadi di garis bawahi. Oke, selanjutnya nomor 26. Pertanyaannya, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, di sini Ani itu seorang juara kelas. Ia selalu baik, tidak pernah menyombongkan kelebihannya, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, berarti orangnya yang rendah hati ya, tidak sombong. Nomor 27. Peribahasa yang sesuai dengan paragraf di atas. Nah, dia ini anak yang rajin. Dia berjualan dengan menitipkan kue ke warung setiap dia pergi ke sekolah. Lalu ketika pulang, ia mengambil uang hasil penjualan. Berarti dia sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali dia pergi, dia mendapatkan beberapa keuntungan ya. Tadi bisa sekolah dan bisa berjualan sehingga bisa mendapatkan uang ya dari hasil penjualan kue yang dititipkan. Nomor 28, di sini ada urutan prosedur ya, teks prosedur di sini tentang penggunaan kompor gas. Nah, di sini sudah ditulis, diisi bahwa isinya adalah D ya. Tentu saja yang pertama, buka dulu segel tabung gas ya. Kemudian yang kedua, periksa sil karet yang mengelilingi mulut tabung apakah sudah terpasang benar. Lalu, hubungkan selang regulator ke kompor dan pasang kepala regulator ke tabung gas. Nah, lalu selanjutnya kunci regulator secara rapat agar tidak terjadi kebocoran gas. Lalu nyalakan kompor dengan menekan sambil diputar tombol kompor ke arah kanan. Lalu yang terakhir, matikan kompor jika sudah tidak diperlukan dengan menekan tombol kompor ke arah kiri. Nomor 29 masih teks prosedur, urutan petunjuk membuat bingkai dari kardus yang benar ya. Yang pertama, potonglah 2 lembar kardus dengan ukuran yang telah ditentukan. Nah, kemudian ambil 1 lembar dari tadi 2 lembar itu ya, diambil 1 untuk muka bingkai dan potong bagian tengahnya. Lalu rekatkan 2 lembar tadi yang dipotong tengahnya dan yang tidak dipotong sebagai belakangnya ya. Lalu dilem ya. Setelah itu baru potong sedotan warna-warni dengan gunting. Kemudian tempelkan potongan sedotan pada bingkai sebagai hiasannya ya, maksudnya di sini. Oke, nomor 30 masih urutan kalimat. Nah, kalimat ini harus padu, maka kita lihat kata kuncinya. Yang pertama adalah nomor 3. Temanku sangat ramah dan sopan. Nah, nanti harus dijelaskan ramah dan sopan itu seperti apa. Lalu selanjutnya nomor 2 urutannya yaitu kalimat nomor 5. Bila bertemu denganku, dia pasti menegurku. Nah, orang yang ramah itu selalu mau menegur. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3, tidak hanya denganku, dengan orang lain pun mendahulukan menyapa ya. Ada sangkut pautnya menegur dan menyapa. Selanjutnya nomor 4, dalam berbicara suara temanku sangat lembut. Nah, tadi kan sopan ya, ramah dan sopan. Jadi berbicara pun lembut, tidak kasar. Nah,
Lalu yang berikutnya nomor 5, selain lembut. Nah, tadi setelah dijelaskan lembut, maka disambung lagi. Selain lembut juga tidak pernah menyakiti hati teman. Jadi jawabannya yang B. Nomor 31 ada gambar sapi. Di sini kita membuat paragraf deskripsi sesuai dengan gambar, maka dibaca satu persatu pilihan gandanya ya. Yang dicoret adalah yang keterangannya salah ya. Yang A itu ia berjalan di atas padang rumput, salah karena di situ tidak ada gambar rumput. Yang B, sapi itu berada di padang rumput, itu tidak menjelaskan ada di sebuah padang rumput gambarnya, salah juga. Yang C, kalung yang melingkar di lehernya berbunyi keras. Nah, kita tidak bisa mendengar bahwa kalungnya itu berbunyi keras, jadi tidak bisa itu ya. Salah, lalu yang betul adalah D. Ya, sudah digarisbawahi, 4 kakinya betul, kemudian kulitnya belang, hitam dan putih betul. Lalu ada ekornya dan di lehernya terdapat lonceng. Oke, nomor 32 masih urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Nah, 2 ya, 1, 4, 3. Jawabannya yang D. Jadi, hari itu aku terbangun oleh adanya suara aneh. Nah, maka dijelaskan kembali suaranya. Jadi urutannya yang selanjutnya berulang kali suara itu masih saja terdengar. Setelah itu, karena masih saja mendengar, karena penasaran, kuberanikan diri mencari arah suara itu. Lalu yang terakhir, ternyata ada seekor ular yang tidak bisa keluar dari sangkar. Nah, ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi masih berurutan dari awal hingga akhir. Nomor 33, kalimat yang sesuai untuk melengkapi laporan tersebut adalah di sini berbicara tentang Museum Benteng, kemudian museum ini disebut Brandenburg, kemudian di dalam museum ada diorama, maka yang selanjutnya supaya padu harus menjelaskan kalimat sebelumnya, berarti yang C ya, diorama di Museum Benteng tersebut mengenai sejarah perjuangan di Yogyakarta. Nomor 34, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut. Nah, di sini dijelaskan tentang gunakan helm standar nasional Indonesia. Nah, disingkat dengan SNI. Kemudian berikutnya dengan helm SNI Anda lebih aman dan nyaman dalam berkendara. Jadi yang lebih tepat adalah helm SNI standar keselamatan Anda. Karena tadi memberikan rasa aman dan nyaman ya, supaya untuk keselamatan. Nomor 35, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, nah, di sini ada sebuah pidato, ya langsung saja yang di garis bawah itu, selama itu mungkin banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Biasanya kalau menyadari ada kesalahan, selanjutnya pasti memohon maaf. Jadi oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kesalahan. Jawabannya yang D. Nomor 36, panitia titik-titik segala potensi untuk menyukseskan acara tersebut. Nah, yang betul adalah mendayagunakan ya. Nah, mendayagunakan ini kita lihat kata dasarnya adalah daya guna. Karena mendapatkan awalan dan akhiran, maka mendayagunakan harus ditulis nyambung ya, tidak diberikan spasi. Nah, seperti contohnya yang sering dibahas, tanggung jawab. Jika mendapatkan awalan dan akhiran, maka ditulisnya serangkai atau disatukan. Lalu jika hanya mendapatkan awalan saja, maka dipisah bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi yang harus dihafalkan adalah apakah mendapatkan awalan akhiran atau hanya awalan saja ya. Cara penulisannya sama, jika mendapatkan awalan dan akhiran disatukan, jika hanya mendapatkan awalan saja, maka dipisah. Oke, selanjutnya nomor 37. Perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring pada teks tersebut adalah, nah, ia selalu memberikan sebuah rumput. Rumput itu bukan sebuah tapi seikat rumput pada kambing kesayangannya. Rumput itu ia masukkan di kandangnya. Nah, kalau dimasukkan ke mana? Ke dalam atau ke mana? Nah, jadi dimasukkan ke kandangnya. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, masih ada satu lagi. Semua makanan hewan tersebut terdiri atas, tidak ada terdiri pada, tapi terdiri atas apa saja ya. Nah, ini terdiri atas makanan segar. Jadi jawabannya yang A. Nomor 38, perbaikan penggunaan kata bercetak miring. Penalti itu harusnya tulisannya penalti. Sporter itu sporter, tidak menggunakan E. Lalu kontingen itu kontingen, biasa saja. Itu yang atas itu menggunakan ejaan bahasa Inggris ya. Jika bahasa Indonesia yang betul adalah yang A.
Nomor 39, di sini ada penyusunan kalimat yang tidak tepat. Nah, susunan kalimat yang benar pada kalimat yang ditulis miring adalah Febri tertawa melihat hidung adiknya yang terkena arang. Jadi ada SPOK ya. Febri sebagai subjeknya, predikatnya tertawa, kemudian tertawanya itu kenapa? Melihat hidung adiknya yang terkena arang. Oke. Nomor 40, kesalahan menggunakan kata baku pada paragraf tersebut adalah ekspor harusnya ekspor, produk harusnya produk, negeri harusnya negeri. Oke, nomor 41, penggunaan tanda baca yang salah adalah pada paragraf tersebut yaitu wow. Nah, wow itu kemudian indah sekali lukisan ini, Hen. Nah, ini harusnya yang salah adalah tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik. Nah, di situ perbaikannya wow itu harusnya koma ya. Setiap ada wow, wah, aduh, duh. Nah, jika ada kata-kata seperti itu berarti harus menggunakan koma dulu karena masih ada lanjutannya. Wow, indah sekali lukisan ini, Hen. Tanda seru. Siapa yang melukisnya? Nah, tanda tanya. Kenapa tadi di situ tanda seru ketika hand? Karena selanjutnya menggunakan huruf kapital berarti sudah selesai ya di hand itu. Nah, kemudian selanjutnya nomor 42, penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, di awal kalimat harus kapital. Nama diri harus kapital, lalu judul buku harus kapital kecuali kata hubung tidak menggunakan kapital. Di sini baru saja di awal kalimat kapital. Dani Wahyo kapital karena nama diri, lalu novel judulnya Boneka dari Perca untuk Sahabatku. Dari untuk itu kata hubung tidak usah menggunakan kapital. Di ke dari pada kepada untuk. Nah, itu tidak menggunakan kapital jika terdapat dalam judul buku. Oke, jawabannya yang C. Nomor 43, tanda baca yang tepat untuk melengkapi teks dialog tersebut adalah Bondan titik 2. Karena ini yang berbicara Bondan ya, ini sebuah dialog. Sam, mengapa kamu marah pada Banu? Nah, jadi titik 2 ya. Oke, nomor 44, perbaikan kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah nomor itu seharusnya nomor, satai itu harusnya menggunakan i, satai, lalu ilmuwan harus menggunakan w ya, ilmuwan. Karena itu biasanya nama seorang penemu ya, penemu jadinya ilmuwan. Nah, oke, selanjutnya 45, penggunaan kapital yang tepat adalah hari ini, koma ya, karena diawali dengan keterangan waktu maka harus diberikan koma dulu, baru subjeknya Dini menggunakan huruf kapital mengikuti wisuda sarjana. Nah, karena ini wisuda sarjana itu bukan gelar sarjana apapun, jadi huruf kecil dan memperoleh gelar SPD. Nah, cara penulisan gelar itu S-nya kapital, titik, lalu P-nya kapital, dan D-nya huruf kecil, karena sarjana pendidikan. Nomor 46, perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut. Nah, siswa sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini memang disingkat dengan SD, ya kapital, tapi jika dituliskan kepanjangannya sekolah dasar tidak usah menggunakan huruf kapital, jadi jawabannya yang C. Sekolah dasar mengunjungi monumen Jogja Kembali. Nah, karena monumennya ini disertai nama diri, maka monumen Jogja Kembali menggunakan huruf kapital. Nomor 47, perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat yang bercetak miring tersebut yang benar adalah, yang betul adalah Bapak Dr. Suno Widiatna MKes bertugas di puskesmas. Kenapa ini dokternya kecil? Karena ini gelar dokter kesehatan ya, bukan dokter yang S3. Jika dokter D-nya kapital, maka itu adalah lulusan S3 ya. Sedangkan kalau dokter spesialis mata misalnya atau dokter yang ada di rumah sakit, dokter yang di puskesmas, itu gelar dokternya menggunakan huruf D kecil ya.
Lalu Sunu Widiatna karena nama diri jadi kapital. MKes jadinya Master Kesehatan, jadi M-nya kapital seperti SPD tadi ya, Kesnya kesehatan, bertugas di Puskesmas. Nah, Puskesmas ini akronim, cara penulisannya dengan huruf kecil saja ya, jadi Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, perbaikan tanda baca pada kalimat-kalimat yang dicetak miring. Nah, Nin, kalau sapaan jangan lupa harus koma dulu ya. Nin, jangan lupa mie kering, koma, sayur, koma, dan buah, tanda hubung atau strip ya. Strip buahan ini, koma, besok dibawa ya, besok dibawa ya. Nah, ya itu sapaan juga ya. Jadi besok dibawa, koma, ya, karena disuruh ya, berarti perintah, berarti menggunakan tanda seru. Kata ibu, titik. Jadi jawabannya yang B. Nomor 49. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat tersebut adalah Ibu, koma, bagaimana kabar nenek? Nah, karena sapaan lalu bertanya, maka Ibu, koma, bagaimana kabar nenek? Tanda tanya. Jawabannya yang D. Nomor terakhir, perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat bercetak miring dalam paragraf adalah karena ini bertanya, Bu, masih lamakah giliran saya? Ucap Sinta, maka jawabannya masih Sin. Sekarang baru nomor 4, kata ibu. Ya, jadi jawabannya yang C. Nah, mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan jaga kesehatan. Oke, Ibu tutup saja. Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.